Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Masaid dengan NIM 201080200188 akan mempresentasikan tugas review jurnal dari mata kuliah Web dan Text Mining. Untuk topik yang saya ambil pada jurnal pertama, saya mengambil topik Name Entity Recognition dengan sumber Name Entity Recognition for an Indonesian Based Language Tweets using multinomial naive Bayes classifier. Untuk pendahuluan, pada bidang Natural Language Processing atau NLP, Name Entity Recognition merupakan salah satu bagian penting untuk mengekstrak informasi dari teks. NER digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas bernama dalam teks, seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan tanggal. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan metode NER untuk tweet berbasis multinomial untuk mengklasifikasikan entitas bernama. NER memiliki berbagai aplikasi seperti sistem informasi, pencarian informasi, pemrosesan bahasa alami. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi naive Bayes multinomial. Naive Bayes multinomial adalah salah satu metode klasifikasi probabilistik yang menggunakan distribusi multinomial untuk menghitung probabilitas kelas. Tahapan yang terdapat pada metode ini yaitu pada tahap pertama, yaitu data collection dan data classification. Total data ada 1.300 tweet berbahasa Indonesia, 1.000 tweet, 1.000 data dibagi untuk data trend, dan 300 untuk data test. Lalu selanjutnya classification, klasifikasi entitas, yaitu person atau orang, organization atau organisasi, selanjutnya location atau lokasi. Pada tahap kedua, ada tahap data processing. Yang pertama dilakukan tokenization, proses menghilangkan tanda baca dan memisahkan kata menjadi kalimat, kata, atau huruf. Lalu IOB notation, proses penandaan token dengan tag IOB atau inside, outer, dan begin. Selanjutnya, tahap ketiga merupakan feature extraction. Pada tahap pertama dilakukan post tag atau pemberian tag pada sebuah kata, berfungsi untuk meningkatkan akurasi dan mencari kata yang telah memiliki entitas. Lalu ada unigram, digunakan untuk melakukan komparasi kata sebelum dan sesudah dilakukannya tahap pemecahan string menjadi suatu set substring dan pengecekan substring yang memiliki struktur yang sama. Lalu selanjutnya ada Laplacian smoothing, proses penghalusan yang ada di naive Bayes yang berguna untuk menghindari value kosong dalam kalkulasi probabilitas naive Bayes. Lalu tahap keempat atau yang terakhir yaitu name entity recognition using multinomial naive Bayes classifier. Name entity recognition merupakan metode klasifikasi yang menggunakan probabilitas sederhana untuk menghitung set dari probabilitas dengan cara menambahkan kombinasi dari value dan frekuensi dari data yang diberikan. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini digunakan F-measure untuk mengukur performa dari proses rekognisi. F-measure didapatkan dari hasil recall
dan precision result. Hasil dari recall, precision, dan F-measure digolongkan menurut masing-masing entitas. Per atau person, org atau organization, log atau location. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 6. Berikutnya yang mana untuk skor F1, entity person mendapatkan 74%, entity org atau organization mendapatkan skor F1 sebesar 71%. Lalu untuk log atau location mendapatkan skor 62%. Untuk tabel yang ketujuh merupakan hasil performa setelah menggabungkan beberapa fitur yang digunakan, yakni Unigram plus smoothing mendapatkan skor 61%, Unigram plus post-tag mendapatkan skor F1 sebesar 75%. Lalu untuk smoothing plus post-tag mendapatkan skor F1 sebesar 63%. Lalu untuk ketiga-tiganya, Unigram, smoothing, dan post-tag mendapatkan skor F1 80%. Kesimpulannya, metode NER yang diusulkan pada kumpulan data tweet berbahasa Indonesia dengan jumlah 1.300 tweet. Kumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu 1.000 data pelatihan dan 300 data pengujian. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini dapat mencapai akurasi 80% pada kumpulan data pengujian. Akurasi ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan metode NER lainnya yang telah dikembangkan sebelumnya. Lalu untuk jurnal kedua, Jurnal Bahasa Indonesia, saya mengambil topik rangkuman dokumen dengan sumber implementasi rangkuman dokumen berbahasa Indonesia menggunakan metode text-to-text transfer transformer T5. Untuk pendahuluan, rangkuman dokumen merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang lebih singkat dan padat dari dokumen asli. Teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membantu proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperluas akses informasi. Dalam jurnal ini, penulis mengimplementasikan metode text-to-text transfer transformer T5 untuk menghasilkan rangkuman dokumen berbahasa Indonesia. Metode T5 merupakan metode yang menggunakan model transformer untuk menghasilkan teks yang mirip dengan teks asli. Metode T5 diimplementasikan dengan menggunakan framework PyTorch. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari dataset Indosam. Berikut link dataset yang digunakan pada penelitian ini. Data yang digunakan berjumlah 500 data pada paragraf pertama. Lalu untuk metode perangkuman teks otomatis yang diusulkan dalam jurnal ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama, pengumpulan dataset. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Indosum yang berbentuk JSON. Dataset dibagi menjadi 5 fold cross-validation. Setiap fold terdiri dari training set, development set, dan test set. Lalu selanjutnya masuk ke proses pemrosesan teks. Pertama, proses stemming, yaitu proses untuk mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi kata baku, sehingga kata-kata yang diproses sistem adalah kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Modul yang digunakan yaitu sastrawi. Lalu selanjutnya ada tokenizing dan filtering, yaitu proses menghilangkan tanda baca yang tidak diperlukan dan memisahkan kalimat menjadi kata. Library yang digunakan sentence piece. Lalu yang ketiga ada stop words dan number removal. Proses menghilangkan kata tidak penting melalui pengecekan kata hasil parsing. Kamus stop word diperoleh dari NLTK. Selanjutnya tahap ketiga yaitu proses perangkuman.
Yang pertama, arsitektur transformer menggunakan mekanisme self-attention dan lapisan feed-forward dalam beberapa lapisan yang saling terhubung. Text-to-text format, pendekatan teks ke teks digunakan untuk semua tugas, termasuk terjemahan, ringkasan, dan pertanyaan-jawaban. Lalu ada pre-training, dilakukan dengan menggunakan dataset teks besar seperti Wikipedia, di mana model T5 mempelajari berbagai tugas pemrosesan bahasa alami dalam format teks ke teks. Lalu ada fine tuning. Setelah pre-training, T5 dapat disesuaikan untuk tugas tertentu melalui fine tuning dengan menambahkan lapisan klasifikasi dan melatihnya menggunakan dataset spesifik. Lalu ada pengkodean text input. Itu untuk menunjukkan tugas yang akan dilakukan seperti menandai translate untuk terjemahan. Lalu ada generasi text output, itu menghasilkan text output yang sesuai dengan konteks tugas seperti terjemahan, ringkasan, atau jawaban pertanyaan. Lalu tahap keempat, ada proses pengujian RAW. RAW digunakan sebagai metode evaluasi kualitas ringkasan otomatis, membandingkan hasil dengan gold summary dari dataset Indosum, yang merupakan standar manusia dalam pengujian. Model yang dipilih adalah ROX1. ROX1 merupakan unigram untuk menilai kemiripan kata-kata antara ringkasan model dan gold summaries tanpa memperhatikan urutan kata. Untuk hasil dan pembahasan, pada penelitian ini terdapat 3 skenario. 1. Implementasi stemming dan stopword removal. Yang kedua, hanya stemming. Yang ketiga, tidak mengimplementasikan keduanya. Untuk skenario pertama, dengan penerapan stemming dan stopword removal, menghasilkan rata-rata F1 score untuk semua data uji sebesar 0,07612 dengan nilai maksimum F1 score mencapai 0,5497. Hasil tersebut tergolong sangat rendah disebabkan oleh pengurangan panjang kata dalam artikel berita akibat penghapusan stopwords. Stopwords memiliki peran penting dalam kalimat, sehingga peringkasan dengan skenario ini mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Skenario kedua, dengan penerapan stemming tanpa stopword removal, menghasilkan rata-rata F1 score untuk semua data uji sebesar 0,17866 dengan nilai maksimum F1 score mencapai 0,5297. Jika dilihat dari hasil rata-rata, maka hasil meningkat dari sebelumnya. Untuk skenario ketiga, menggunakan metode T5 ini mendapatkan hasil rata-rata F1 score untuk semua data uji sebesar 0,17568 dan nilai maksimum F1 score sebesar 0,5397. Hasil ini juga cukup baik jika dilihat dari rata-rata F1 score. Kesimpulan, penelitian melibatkan 3 skenario dengan perbedaan dan pada pre-processing kata. Skenario 1 menggunakan stemming dan penghapusan stopwords. Skenario 2 menggunakan hanya stemming. Dan skenario 3 tidak menggunakan keduanya. Meskipun skenario 2 dengan stemming tanpa penghapusan stopwords memiliki ROV1 sebesar 0,17866, perbedaannya minimal dengan skenario 3 yang tidak melakukan keduanya. ROV1 hasilnya 0,17568. Stemming memberikan pengaruh yang tidak signifikan dibandingkan dengan penghapusan stopword dalam evaluasi ROX1. Ya, seperti itu tadi presentasi dari tugas review jurnal mata kuliah web dan text mining saya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.